Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kristalografi dan mineralogi. Materi yang akan disajikan berikut bersumber dari kuliah kristalografi dan mineralogi yang diampu oleh Pak Iwayan Warmada, bukan dosen dari Teknik Biologi UGM. Baik, langsung kita mulai saja. Pertama, materi yang akan diberikan pada pelatihan kali ini, pertama yakni adalah pendahuluan kristal dan mineral, kemudian morfologi kristal, mineralogi dan klasifikasi, asosiasi dan jenis mineral, pendalaman klasifikasi dan pengenalan mineral dengan perangkat lunak, serta latihan soal. Tidak semua materinya nanti bakal kita bahas karena nanti akan fokus kepada materi-materi yang dibutuhkan di Olimpiade Sains Kebumian. Nah, pertama pendahuluan. Kristalografi itu apa sih sebenarnya? Kristalografi itu merupakan ilmu yang mempelajari kristal. Jadi nanti kemudian bentuk-bentuk kristalnya kayak gimana, atau sumbu-sumbu kristal, simetri kristal. Jadi dia semua hal yang berkaitan dengan kristal itu dipelajari dalam ilmu yang disebut sebagai kristalografi. Nah, diagram di sebelah kanan itu menunjukkan hubungan antara kristalografi dengan ilmu-ilmu lainnya seperti petrologi, kimia organik, termokimia, biokimia, dan mineralogi. Jadi si kristalografi ini sangat mempunyai eratan yang kuat dengan mineralogi ya. Jadi karena hampir semua mineral itu membentuk sistem kristal tertentu, sehingga nanti dengan adanya suatu kristal pasti akan sangat terkait dengan mineralnya. Nah, kemudian mengapa sih mempelajari kristalografi? Pertama, hampir semua mineral di alam itu dia berbentuk kristalin. Jadi mineral-mineral yang kita jumpai tadi, misalnya kita mempunyai mineral A dan mineral B, selain dapat dibedakan melalui warnanya atau misalnya dibedakan melalui kilapnya atau berdasarkan parameter-parameter lainnya, kita juga bisa membedakan suatu mineral berdasarkan bentukan sistem kristalnya. Jadi dia sistem kristal ini bakal mengatur bagaimana mineral itu akan terbentuk di alam gitu. Gampangnya gitu. Nah, sifat-sifat optis mineral itu juga ditentukan oleh sistem kristalnya. Nanti dia bakal dipelajari lebih lanjut di mineral optik dan petrografi. Jadi suatu mineral itu nanti dia bakal satu mineral yang kristalin, jadi ketika diberikan cahaya pada sudut tertentu, dia bakal memiliki sifat-sifat cahaya tertentu. Jadi nanti misalnya ketika diberikan cahaya pada sudut A, dia nanti warnanya akan berubah menjadi warna hitam misalnya. Tapi biasanya sifat-sifat mineral optik dan petrografi ini diamati di mikroskop. Mikroskop ini biasanya mikroskop terpolarisasi gitu, beda dengan mikroskop biologi yang umumnya cuma langsung cahaya langsung ya. Kalau mikroskop yang umumnya pada untuk melihat sel tumbuhan dan sel hewan itu kan dia pada mikroskop tersebut itu cahayanya itu langsung gitu ya, dari lampu di bawahnya itu menyinari si paletnya, kemudian diteruskan ke lensanya. Nah, pada mikroskop yang terpolarisasi tadi, si cahaya tadi dipolarisasi sehingga nanti ketika misalnya si mineralnya diputar atau mineralnya diputar pada arah tertentu, atau misalnya mineralnya diberikan
eh, treatment tertentu, dia bakal berubah sifat-sifatnya. Itu nanti yang menamakan sifat-sifat optis mineralnya. Bakal lebih belajar lebih lanjut di mineral optik dan kriptografi. Kemudian juga ada yang namanya itu sifat difraksi mineral. Sifat difraksi mineral ini gampangnya, selain bisa ditentukan melalui mikroskop, mineral-mineral ini juga memiliki sifat-sifat khas ketika kita menembakkan sinar X-ray ke mineral tersebut. Misalnya ini ada mineral A ya. Mineral A ini ketika kita menembakkan sinar X-ray, dia nanti bakal mendifraksikan. Jadi sinar X-ray tadi bakal didifraksikan oleh si mineral A ke berbagai arah gitu ya. Nah, arah-arah difraksinya tadi itu bakal tergantung dengan sumbu-sumbu kristal dari mineralnya. Kemudian nanti bakal ada beberapa sensor yang menangkap arah-arah difraksi si X-ray tadi. Nah, dengan mengetahui sifat suku mineral ketika ditembakkan sinar X-ray tadi, kita bisa mengetahui nama mineralnya hingga ke konsentrasi senyawanya. Misalnya kaulinit itu ada berapa AL yang berapa, itu bisa diketahui melalui menggunakan X-ray tadi. Jadi kita bisa dengan menggunakan pancaran sinar X-ray tadi, kita bisa tahu oh ini mineralnya itu banyak Si-nya atau mineralnya itu banyak Fe-nya, karena si unsur-unsur penyusun tadi dia juga akan berkaitan erat dengan bentukan kristal dari mineralnya. Jadi kristalografi ini sangat penting dalam identifikasi mineral intinya gitu. Kemudian mengapa sih mempelajari mineralogi? Nah, mineralogi ini dipelajari pertama untuk identifikasi mineral. Kalau misalnya tadi kita menggunakan kristalografi itu sebagai alat untuk identifikasi mineral, dengan mempelajari mineralogi kita bisa mengidentifikasi mineral lebih lanjut, karena tidak semua parameter jadi ada beberapa parameter fisik yang bisa langsung diamati tanpa kita perlu tahu kristalnya apa. Di lapangan itu ada gitu ya. Jadi seperti misalnya warna mineral itu umumnya walaupun memang ada pengaruh dari sistem kristalnya, tapi tanpa mengetahui sistem kristalnya apa, kita bisa langsung tahu warna mineralnya apa. Nah, itu sebenarnya lebih ke praktik di lapangannya saja. Identifikasi mineral, kemudian penentuan morfologi atau bentuk mineralnya. Jadi dengan mempelajari mineralogi kita bisa tahu morfologi atau bentuk-bentuk mineral yang ada di lapangan. Jadi ketika kita menemui suatu batuan, kita bisa tahu oh batuan ini mirip dengan mineral yang idealnya, seperti misalnya seperti piroksen ya. Piroksen itu kan dia prismatik gitu ya bentuk mineralnya. Nah, kalau kita tahu bentukan mineral ideal itu prismatik, ketika di batuan kita bisa tahu oh kalau misalnya ada nih, kan batuan itu kan kumpulan dari berbagai mineral ya. Misalnya ada mineral yang bentukannya juga prismatik dan karakteristiknya itu sangat mirip dengan si piroksen, berarti kita bisa mengetahui kalau itu misalnya adalah mengidentifikasi kalau mineralnya merupakan piroksen. Kemudian komposisi dan sifat fisik ini terkait dengan ini ya, masih terkait dengan yang tadi, yang kristalnya juga. Sebenarnya kristalografi dan mineralogi ini sangat terkait gitu ya, karena warna ataupun pecahan, belahan, sifat-sifat fisik mineral yang kita ketahui itu sangat dipengaruhi
oleh kristalnya gimana. Jadinya nanti antara identifikasi mineral ini sebenarnya nanti bakal banyak overlap dengan identifikasi kristalnya juga. Kemudian eksplorasi endapan mineral dan biji. Nah, dengan mempelajari mineralogi kita bisa melakukan eksplorasi endapan mineral dan biji. Kenapa? Karena mineral endapan, jadi mineral ini ada yang bernilai ekonomis tinggi seperti misalnya Fe itu besi, jadi besi atau emas Au gitu ya, Au dan lainnya itu dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan dengan mempelajari mineralogi kita bisa tahu kira-kira biasanya Au ini dia berasosiasi atau berteman dengan mineral apa aja, atau bisa dijumpai di setting tektonik seperti apa, atau bisa dijumpai pada lingkungan seperti apa. Jadi dengan mempelajari mineralogi kita bisa tahu, bisa memperkira, bisa mengetahui kira-kira di mana sih kalau mau nyari emas tuh nyarinya kemana sih gitu, atau mineral-mineral yang bentukannya kayak karakteristik dari emas itu misalnya kayak gimana sih. Dengan mempelajari mineralogi kita bisa tahu ini nih yang di tempat ini ada emasnya, karakteristik emas itu kayak gini, jadi bisa digunakan untuk eksplorasi endapan mineral biji gitu ya. Kemudian mineralogi industri, jadi dengan mempelajari mineralogi karakteristik mineral seperti apa, kita bisa bisa melakukan eksplorasi untuk industri. Contohnya kalsium karbonat atau batu gamping itu kan hampir seluruhnya disusun oleh mineral yang namanya kalsit ya. Nah, si kalsit tadi merupakan penyusun utama bahan baku untuk semen gitu. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi bahwa suatu batuan ini memiliki banyak kalsitnya, atau misalnya ini nih kalsit yang banyak banget, berarti kita bisa melakukan eksplorasi untuk memanfaatkannya untuk sebagai bahan baku semen. Sedangkan zeolit ini merupakan batuan metamorf tingkat rendah yang mineral-mineral di dalamnya itu bisa diidentifikasi juga. Jadi dengan mempelajari mineralogi tadi, jadi kalau misalnya kita mempelajari mineralogi kita bisa tahu zeolit ini nanti batuan ini itu banyak mineral zeolitnya, sehingga nanti bisa digunakan untuk industri. Biasanya zeolit ini digunakan untuk industri pupuk, jadi dia digunakan untuk menyuburkan tanaman gitu ya, sebagai pupuk. Juga ada yang penggunaan zeolit ini sebagai pemurni tanah, bukan pemurni ya, yang kayak penghilang racun gitu. Jadi misalnya tanahnya tercemar oleh logam berat gitu misalnya, zeolit ini bisa digunakan sebagai penyerap si logam berat tadi, sehingga nanti bisa lebih gampang untuk membuang logam beratnya dari tanah tersebut. Kemudian gemologi, jadi dengan mempelajari mineral kita bisa tahu kenapa sih si batu permata ini bernilai tinggi gitu ya. Misalnya contohnya intan ya. Intan itu dia memiliki karakteristik tertentu ketika dihadapkan pada cahaya gitu ya. Jadi antara intan artifisial yang dibuat dari grafit ya, dan artifisial dibuat di lab, dengan intan yang murni di alam, itu nanti akan ada bedanya ketika kita mempelajari mineralogi. Karena intan yang dijumpai di alam itu nanti bakal ada yang namanya unsur pengotor. Jadi ketika misalnya dilakukan analisis komposisi mineralnya, si intan yang berasal dari natural ini dia nanti bakal ada mungkin pengotornya itu xenon ya, zircon atau semacamnya itu di dalam intannya. Beda dengan
ini beda dengan intan artifisial yang murni cuma intan aja. Dan nanti dia pada sifat optiknya juga nanti bakal sedikit berbeda antara intan artifisial dan intan natural yang alami. Sehingga nanti gemologi ini dia bakal lebih ke penggunaan pemanfaatan ilmu mineral, ilmu identifikasi mineral tadi untuk identifikasi ya batu permata seperti intan contohnya. Nggak cuma intan sih, banyak lagi batu permata, misalnya zircon atau batu-batu permata kayak batu akik gitu ya. Batu akik itu juga bisa menggunakan yang namanya gemologi tadi. Tapi untuk pelatihan kali ini kita tidak akan terlalu berfokus pada gemologi karena biasanya juga tidak pernah keluar gitu ya soal-soal mengenai gemologi. Kemudian biomineralogi ini umumnya lebih terkait ke penggunaan mineral ini sebenarnya lebih ke batu bara gitu sih yang biomineralogi ini. Jadi dia biomineralogi itu mineral yang organik, padahal sebenarnya mineral itu dia tidak organik ya, tapi jadi si mineral tadi dia itu salah satu pencirinya itu merupakan dia material anorganik. Nanti juga ada sepertinya di slide berikutnya. Nah, mineral itu dia anorganik ini artinya dia tidak organik. Sedangkan kalau biomineralogi ini dia sepertinya mineral yang ada pada ini ya, pada biologis ya, makhluk biologis ya. Jadi walaupun misalnya ada nih di bunga ya, misalnya kita menemukan ada mineral di dalam bunga, misalnya ada bunga nih, terus di bunganya itu dijumpai mineral. Nah, dengan mempelajari mineralogi tadi kita bisa mengetahui mineral apa aja yang ada dalam bunganya, kayak zinc, seng atau apapun itu bisa diketahui mengenai biomineralogi. Dan walaupun dia berada dalam sesuatu yang organik, tapi mineral tadi sebagai zat dia tetap sebagai material yang anorganik karena dia bukan sel hidupnya, atau bukan merupakan hasil dari pengapukan material organik gitu. Jadi dia anorganik. Walaupun dia mungkin misalnya ini ada airnya itu banyak mengandung Cl gitu ya, kemudian diserap oleh tanaman itu, kemudian tanamannya itu kaya akan Cl. Si Cl tadi ini sebagai biomineral gitu ya di dalam tumbuhannya. Tapi tetap aja si mineral yang di dalam tumbuhannya itu sebagai mineral yang anorganik walaupun dia berada di dalam tumbuhan. Nah, lanjut, mineral sebagai bencana kesehatan. Jadi mineral ini juga dengan mempelajari mineralogi kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya suatu mineral ini dia memiliki bahaya terhadap kesehatan. Contohnya asbes ya. Asbes itu mineral yang seperti asbes ini dia mineral yang seperti fibros itu dia kayak gimana ya, kayak kapas, bukan kapas juga sih, semacam asbes. Mungkin nanti bisa dilihat lagi di internet, banyak gambarnya asbes kayak gimana. Nah, karena dia bentuknya yang fibros tadi, jadi dia kumpulan dari kayak benang-benang gitu ya, berkumpul. Jadi si asbes ini sangat rapuh, dan yang benang-benang yang merupakan bagian asbes tadi ini bisa masuk ke saluran pernafasan dan merusak pernafasan manusia gitu ya, karena dia benang yang tipis tadi itu
toksik gitu ya, toksik sehingga si adanya si asbes di dalam saluran pernafasan ini dia bakal membuat eh, komplikasi, bukan komplikasi, mengganggu kesehatan dari orang yang menggunakan asbes tersebut. Asbes ini pada abad 20 mungkin ya, 19 itu sering digunakan sebagai ya, sering digunakan di rumah-rumah gitu ya, atau di industri-industri. Kemudian ketika diketahui bahwa dampaknya itu sangat berbahaya bagi kesehatan, penggunaannya itu lama-kelamaan mulai dikurangi dan dihentikan gitu ya. Nah, kita lanjut ke kristalografi. Pertama, ruang lingkup kristalografi itu apa aja sih? Pertama, dia mempelajari tentang pertumbuhan kristal, kemudian bentuk luar kristal, serta struktur dalam kristal. Nah, kristal itu merupakan benda padat yang homogen. Jadi dia kalau misalnya ada suatu unsur yang tidak padat, contohnya air itu kan dia H2O nih. Air itu kan H2O, dia memiliki 3 fase gitu ya, 3 wujud. Air dia 3 wujud. Dia ada wujud gas, ada wujud padat, ada wujud cair gitu ya. Nah, air pada wujud padat itu dia bisa dimasukkan sebagai mineral karena dia memenuhi, pertama tadi dia benda padat dan homogen. Jadi dalam padatan tadi cuma ada air gitu ya, H2O aja. Kemudian mempunyai atau tersusun oleh unsur kimia atau senyawa. Jadi tadi contohnya kayak air tadi ya, dia tersusun oleh senyawa H2O. Pokoknya dia ada unsurnya aja ya, unsur kimianya, seperti seluruh unsur, seluruh benda-benda di bumi ini pasti ada unsur kimianya ya. Jadi sebenarnya klasifikasinya tidak terlalu spesifik kalau yang seperti ini. Kemudian mempunyai susunan atom yang teratur yang dicerminkan oleh bidang-bidang kristal. Nah, ini salah satu syarat suatu benda disebut sebagai kristal. Jadi kristal itu dia mempunyai susunan atom yang teratur. Kalau misalnya jadi misalnya seperti H2O ya, contohnya H2O itu kan ada O, ini ada atom O nih, atom O itu warna biru nih. Yang biru ini atom O. Kemudian di atom O itu melekat dua atom ke H gitu ya. Nah, ini kan satu unsur bentuk satu unsurnya aja ya. Tapi dalam prakteknya, si H2O tadi ini dia nggak bakal cuma satu senyawa ini aja, dia bakal ada bakal ada banyak senyawa H2O lainnya dengan bentuk-bentukan yang sangat teratur gitu ya. Contohnya hapus dulu di contohnya. Saya ini ada dalam prakteknya tadi si senyawa H2O nya tadi bakal cuma satu atom, satu senyawa H
dua O kayak gini aja, dia bakal ada banyak, ada beberapa gitu ya, dia bakal memakai bersama gitu ya, misalnya si O nya ini pakai ini, terus ini bakal dipakai juga sama yang lain gitu. Ini oke gitu ya. Bakal banyak ini, sehingga nanti dengan adanya keteraturan atomnya tadi, dia bakal bisa disebut sebagai kristal, dan nanti dia bakal membentuk kayak bentukan kristal ini kan ada bentukan yang mulus ini ya, ini karena adanya keteraturan dalam sistem dalam tatanan atomnya. Jadi adanya bentukan-bentukan kayak gini itu karena adanya keteraturan dari dari atom-atomnya, nanti dicerminkan oleh bidang-bidang kristal. Jadi yang kayak gini disebut kayak bidang kristal. Oke. Nah, kristalisasi, kecepatan kristalisasi itu nanti dia bakal mempengaruhi bentuk serta ukuran butir kristal. Jadi kristal itu dia dapat semakin lama waktu terbentuknya kristalnya. Jadi misalnya ada kristal A ini dibentuk dalam waktu 5 menit, jadi dia bisa tumbuh sebesar ini misalnya. Kalau misalnya kristal dengan komposisi yang sama, anggap namanya kristal B, ini 5 menit ya, 5 menit, kita kasih waktu misalnya 50 menit, dia bakal tumbuh menjadi lebih besar dari kristal A karena dia mempunyai waktu yang lebih lama untuk tumbuh, sehingga nanti dia bakal lebih besar kalau waktu yang tersedia untuk tumbuhnya itu lebih lama. Nanti yang mengatur waktu tumbuhnya apa? Nah, nanti yang mengatur waktu tumbuhnya biasanya adalah tekanan dan temperatur ya. Jadi nanti tekanan dan temperatur ini bakal mempengaruhi tekanan, jadi kondisi lingkungan si kristal tadi, kondisi lingkungannya tadi itu bakal mempengaruhi waktu tumbuh dari kristalnya. Nanti bakal lebih banyak dibahas di petrologi. Kemudian kristal itu dapat terbentuk dari presipitasi atau kristalisasi. Nah, ini contohnya larutan solution. Jadi kristal itu dia bisa terbentuk dari pengkristalan atau proses pengendapan larutan ya namanya. Jadi dia misalnya kita punya halit ini, larutan gipsum, larutan halit atau larutan kalsit ya, dan ketika dia dibiarkan lama gitu, tidak ada dia kondisinya tenang dan mendukung untuk penembang kristalnya, dia bakal membentuk yang namanya tadi pertama gipsum. Kalau misalnya tadi dia larutan gipsum itu kalau nggak salah ini ya, gipsum apa, pokoknya larutan gipsum. Kemudian ada halit itu kan NaCl ya. Jadi misalnya ada larutan garam yang dibiarkan lama, dan misalnya si airnya itu diuapkan terus menerus gitu, nanti dia bakal mengendap, garamnya bakal mengendap dan bisa terbentuk kristal garam seperti ini. Kemudian ada kalsit itu yang penyusun utama dari batu gamping ya. Nah, kalau misalnya tadi itu kristal itu dia yang kristal gipsum, halit, kalsit itu dia terbentuk akibat presipitasi atau pengendapan larutan, kristalisasi larutan. Ada juga kristal-kristal itu yang terbentuk akibat lelehan. Jadi sebenarnya kristalnya itu terbentuk bukan karena meleleh, tapi kristalnya itu terbentuk dari lelehan. Jadi ada magma gitu ya, misalnya ada magma itu kan merupakan material ini ya, material yang mobile itu artinya dia material yang
apa ya, material yang setengah padat setengah cair gitulah gampangnya. Jadi dia panas dan seperti lelehan gitu. Nah, ketika dia mencapai kan magma tadi mempunyai banyak unsur-unsur kimia tadi ya. Sebagai sumber utama pembentuk kristal kan ada unsur-unsur kimianya. Nah, magma tadi ini dia meleleh kan karena dia panas, meleleh. Kemudian pada suhu tertentu bakal terbentuk kristal akibat pada suhu tertentu lelehan tadi ini bakal membeku, tapi pembekuannya itu berbeda-beda. Jadi nanti misalnya pada suhu 500 derajat Celcius material A pada suhu 500 derajat Celcius material A, material B, material C itu dia bakal membeku membentuk kristal A misalnya. Tuh. Nah, si kristal A tadi ini itu disebut sebagai kristal hasil lelehan tadi ya, hasil dari material yang meleleh. Biasanya ini disebut sebagai kristal batuan beku ya, karena batuan yang terbentuk dari hasil lelehan magma tadi bukan batuan beku. Contoh kristal itu bisa ada orthoklas, hornblende, dan olivine. Kemudian kristal juga bisa terbentuk melalui proses penguapan, misalnya gipsum, lerang, sama alunit tadi ya. Jadi proses penguapan ini beda ya sama proses pelarutan. Kalau tadi kan proses larutan ini si kristalnya dia berada dalam medium cair gitu ya, dan karena ada gravitasi, ini larutannya nih, ada larutan, karena adanya gravitasi dia mulai mengendap membentuk kristalnya. Nah, kalau pada penguapan dia sama sebenarnya. Jadi ada larutan, misalnya ada larutan gipsum tadi ya, si larutan gipsum tadi diuapkan terus menerus, jadi air yang sebagai media pelarutnya itu menguap terus menerus sehingga nanti tersisa cuma gipsumnya aja. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih antara penguapan dan pelarutan, tapi mineral-mineral yang terbentuk dari hasil uapan itu biasanya lebih sedikit karena lebih spesial proses yang membentuknya, karena dia menghilangkan air oleh menguap gitu ya airnya. Biasanya sih medianya air, tapi nggak harus air juga. Misalnya kalau pada belerang gini ya, belerang itu dia dari uap gunung api gitu, jadi dia uap misalnya ini gunung merapi ya, dia akan mengeluarkan uap begitu ya. Nah, ada material volatil namanya, material yang bisa menguap. Nanti si belerang itu bakal dijumpai di kawah-kawahnya karena dia tidak cukup kuat untuk menguap gitu, sehingga dia terhenti di menguap. Si belerangnya itu dia tidak bisa menguap lebih lanjut, sehingga dia terhenti di kawah gunung apinya tadi. Tuh. Lanjut ke sifat kristal. Nah, dua bidang muka kristal yang melimpit selalu membentuk sudut yang besarnya tetap pada satu kristal. Ini dia disebut sebagai hukum Steno. Nah, coba kita lihat langsung aja ya. Jadi contohnya nih, tadi apa? Bidang muka kristal yang melimpit selalu membentuk sudut yang besarnya tetap pada suatu kristal. Jadi kalau misalnya nih si kristalnya itu ada kristalnya bentuknya A, bentuknya B, bentuknya C, tapi dia diidentifikasi berada pada satu sistem kristal yang sama. Nah, jika dipelajari lebih lanjut, ternyata sudut yang dibentuknya, misalnya ini sudut yang A pada bidang yang melimpit ya, sudut yang A ini 109 derajat 28 seperempat gitu ya,
Terus kita ingin tahu nih sudut yang dibentuk oleh bidang yang kristal yang B, kristal tawas nih namanya, NH4Al2SO4 424H2O ya. Pada tawas kan berarti sudut yang ini itu direpresentasikan oleh sudut A ini kan sama dengan yang B ini ya. Nah, sudut yang ini itu bakal sama dengan sudut yang ini di sini, bakal sama dengan sudut yang sini, otomatis dia bakal sama dengan sudut yang kristal yang A. Kristal yang ini A itu walaupun bentuknya berbeda, dia bakal sudutnya bakal tetap, karena bentuk dasarnya kalau misalnya dipecah lagi, bentuk dasarnya itu sebenarnya sama gitu ya. Ini kan bentuk dasarnya nih dipecah kayak gini ya, bentuk dasarnya itu sebenarnya sama, sehingga nanti si sudutnya mau bentuknya gimana pun sudutnya bakal sama, 109 28 94. Masing-masing kristal nanti bakal memiliki sudut-sudut yang berbeda, sehingga nanti dengan mengetahui sudut ini sudut yang dibentuk oleh antar bidang kristalnya, kita bisa mengetahui nama kristalnya apa gitu. Kemudian lanjut ke 7 sistem kristal. Nah, 7 kristal sistem ini diklasifikasikan pertama berdasarkan jumlah sumbu kristalnya. Jadi kita bisa mengetahui biasanya cuma ada ini kayak seperti cuma ada kristal yang 3 sumbu dengan kristal yang 4 sumbu gitu ya. Jadi jumlah sumbu kristal itu ada yang 3, ada yang 4 gitu. Kemudian letak sumbu kristal yang satu dengan yang lain dan sudut yang dibentuk antar sumbunya. Jadi seperti koordinat kartesian gitu ya. Kan kalau misalnya pada koordinat kartesian itu ada X, ada Y, ada koordinat kartesian ya, ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Nah, si penggolongan sistem kristal ini juga mirip-mirip seperti ini. Jadi dia membentuk sumbu-sumbu pada kristal tadi, dan sumbu-sumbunya tadi, hubungan antara sumbunya diidentifikasi, saya letaknya gimana, panjang satu sumbu dengan sumbu lainnya gimana gitu. Parameter yang digunakan untuk masing-masing sumbu, misalnya dia antara sumbu A dengan sumbu B dengan lurus atau enggak, atau misalnya sumbu A terhadap sumbu B itu miring atau enggak. Sumbu kristal itu merupakan garis bayangan yang menembus kristal melalui pusat kristal gitu. Contohnya ini ya. Jadi dia contohnya kubik ya. Sumbu kristal tadi yang ini misalnya sumbu C gitu ya. Di sumbu A, sumbu B gitu ya. Nah, si pusat kristal itu ditunjukkan oleh warna biru ini ya, ini pusat kristalnya. Nah, sumbu kristal itu merupakan garis lurus yang melalui pusat kristal tadi. Jadi dia dari sumbunya, dari muka kristal ke ini, ke muka kristal lainnya melalui pusat kristal, itu disebut sebagai sumbu kristal. Nah, kalau kubik atau ini yang umumnya juga disebut sebagai ini ya, isometrik, itu dia memiliki panjang sumbu A, sumbu B, sumbu C itu sama. Jadi dia ketiga sumbunya, sumbu A, sumbu B, sumbu C itu sama panjang dan saling tegak lurus. Jadi sumbu A, biasanya sumbu A, sumbu B ini sumbu A, sumbu B, sumbu C. Biasanya sumbu C ini sebagai sumbu vertikal, sumbu AB ini yang horizontal ya. Biasanya tidak harus ini sih, tidak harus AB yang horizontal, C yang vertikal, lebih biasanya digunakan seperti itu. Jadi AB horizontal, C vertikal. Nah, si sumbu yang A, B, dan C tadi pada sistem kristal isometrik dia sama panjang semuanya. Kemudian dia juga saling tegak lurus, simbol tegak lurus ya. Jadi dia kayak kubus.
contoh mineralnya fluorite. Kemudian ini tadi contoh lainnya ada magnetit kayak gambar di sini. Ini perbandingan dengan ini, bandingkan dengan koin 500 gitu ya. Ini bentukan mineralnya, bentukan kristalnya secara ideal, tapi kan kalau di lapangan dia tidak, bentuknya itu nggak ideal ya. Makanya nanti kita harus mempelajari kristalografi umum dulu untuk mengetahui bentukan, untuk bisa mengidentifikasi bentukan di lapangan. Kalau misalnya nanti kita langsung ke lapangan mengidentifikasi, wah ini mineralnya bentuknya kayaknya mirip, bentuknya misalnya segitiga atau bentuknya bulat gitu, tanpa mempelajari kristalografi kita nanti bakal kebingungan ini dia termasuk ke apa namanya, ke sistem kristal apa gitu. Nah, sistem kristal itu sangat penting dalam identifikasi mineral. Kemudian tetragonal berbeda dengan si isometrik yang memiliki sumbu A, sumbu B, sumbu C nya sama panjang semuanya. Di tetragonal sumbu A dan sumbu B itu sama panjang. Sumbu A dan sumbu B itu dia sama panjang. Sumbu A, sumbu B sama panjang, tapi sumbu C yaitu dia tidak sama panjang. Jadi ini sumbu C, ini sumbu A, sumbu B nya itu tidak sama panjang. Sumbu A, sumbu B nya sama panjang, sumbu C nya tidak sama panjang. Jadi yang di horizontal ini panjangnya sama, yang vertikalnya panjangnya beda. Si sumbu C ini dia bisa lebih panjang, jadi C itu dia bisa lebih panjang dibanding A atau B. Ini bukan A atau B ya, ini A atau B. Atau dia juga bisa lebih pendek dibanding A tadi atau B, sama aja ya. Kalau dia lebih panjang dia nanti bakal seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya bakal kayak gini kalau dia lebih panjang, jadi C nya itu panjang. Kalau C nya itu pendek tipis, dia bakal membentuk seperti ini. Tuh. Tapi intinya dia ada dua sumbu yang sama panjang, satu sumbu itu beda panjangnya. Mirip sama dengan isometrik. Di tetragonal ini ketiga sumbunya saling tegak lurus, jadi dia sumbu ini tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus ya, semuanya saling tegak lurus gitu. Contohnya scheelite itu ya. Ini kedua sumbu kristal ini mempunyai panjang yang sama, hanya tadi tetragonalnya. Ini contohnya, ada yang nama mineralnya sini. Oke, lanjut ke heksagonal. Heksagonal itu dia terdiri dari 4 sumbu kristal. Jadi kalau misalnya tadi isometrik dan tetragonal itu cuma ada 3 sumbu kristal, di heksagonal ini ada 4 sumbu. Nah, masing-masing sumbunya itu dia sumbu-sumbu horizontal. Jadi yang ini yang A, B, C itu dia panjangnya sama, semua panjangnya sama, tapi sumbu yang vertikalnya yang D itu panjangnya beda, jadi dia bisa lebih panjang atau lebih pendek. Si sumbu A, B, C ini membentuk kayak ini, gampangnya ya, dia bakal membentuk kayak heksagon. Ini kan nah ini kalau misalnya kita gambar bagusnya gimana ya? Ini sumbu A misalnya, kemudian 120 derajat, kemudian kita kasih sudut 120 derajat, ini anggap 120 derajat ya. Itu ada sumbu, ini sumbu A, ini sumbu B, kemudian 120 derajat dari sumbu A, sumbu B itu ini, tadi ini sisanya 60 ini ya. Ini sumbu C nya. Nah,
Kalau misalnya ini dihubungkan nih, harusnya dia panjangnya sama sih, jadi ini gambarnya jelek, jadi dia bakal bentukan heksagon gitu. Itu dia kalau heksagonal. Idealnya nanti dia bakal kayak gini, kayak yang ini. Nah, ini harusnya gini, harusnya idealnya bentuknya seperti yang gini. Ini sebuah horizontalnya, ada A, B, C, masing-masingnya itu dari A ke B itu membentuk 120 derajat, kemudian dari B ke C itu membentuk sudut 120 derajat juga, dari C ke A 120 derajat ya, gitu. Harus betul-betul ya. Jadi dari A ke B itu 120. Soalnya kalau misalnya dari A ke C itu dia kan nggak 120 ya, itu dia misalnya dari A ke sini kan dia sudutnya bukan 120. Jadi kita harus betulkan gitu sudutnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau contoh dari hexagonal tadi itu dia adalah vanadinate gitu ya. Ada lagi contohnya sebenarnya kuarsa gitu ya, SiO2, itu dia juga hexagonal, bentuknya seperti ini, seperti segenap. Kemudian trigonal ini dia terdiri dari 4 sumbu kristal. Ketiga sumbu kristalnya ini mempunyai panjang yang sama, terletak horizontal dan membentuk sudut 120 derajat juga. Dan sepertinya secara konsepnya si trigonal dan heksagonal ini mirip di sistem kristalnya, itu dia mirip gitu ya. Tapi bedanya kalau pada heksagonal sumbu horizontalnya itu bakal membentuk heksagon gini ya. Kalau pada trigonal dia nggak membentuk heksagon, dia membentuk segitiga. Jadi dia sumbu horizontalnya itu seperti garis ini, garis berat gitu ya. Pada segitiga itu ada yang namanya garis berat ya namanya. Nah, kayak gini, mirip gitu sebenarnya. Tapi bedanya ya sebenarnya lebih ke proporsi aja sih, proporsi dari sumbunya aja. Soalnya kalau pada heksagonal kan dia misalnya ini sumbu A ya, sumbu A ini, sumbu A itu kan dari misalnya dari A ke pusat, kemudian dari misalnya A ke A aksen ya. Ini ada yang di bawah ini A aksen, dari A ke pusat kemudian ke A aksen, itu kan panjangnya sama ya. Kalau pada trigonal itu beda gitu. Jadi dia bakal misalnya dari A itu ke A aksen, dia bakal A ke pusat ini bakal lebih panjang dibandingkan dari pusat ke A aksen. Dan itu lebih proporsi sumbunya aja. Sehingga nanti sebenarnya bentuknya bakal mirip secara teoritis, bentuknya mirip, tapi secara kenyataan di lapangan dia bisa dibedakan gitu. Jadi beda banget dengan si heksagon yang khas tadi. Ada beberapa orang yang masih mengklasifikasikannya itu ke dalam heksagonal trigonal juga. Jadi pada beberapa sistem kristal itu dia tidak memisahkan antara heksagon dan trigonal, karena secara di atas kertas dia itu sama, spesifikasinya sama, tapi secara penampakan di lapangan itu beda. Jadi contoh dari mineral yang trigonal itu dia adalah kalsit CaCO3. Oke, kemudian sistem kristal selanjutnya merupakan ortorombik. Ortorombik ini dia terdiri dari 3 sumbu kristal yang tidak sama panjang. Jadi dia sumbu A, sumbu B, sumbu C itu panjangnya beda semua. Nah, tapi sumbu A, sumbu B, sumbu C ini dia saling tidak lurus satu sama lain. Jadi dia masih mirip-mirip dengan ini ya, dengan tetragonal simetrik juga ya. Tapi bedanya sumbu panjang itu tidak sama. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C gitu. Tapi dia sama, saling tidak lurus.
Tuh. Contohnya itu arsenite, beda dengan monoklin. Monoklin ini mirip dengan ortorombik sebenarnya. Jadi dia sumbu A, sumbu B, sumbu C itu sama-sama tidak sama panjang, beda. Jadi panjang A, B, C itu beda. Tapi kalau misalnya pada ortorombik tadi itu ada semua sumbunya ini saling tegak lurus, pada monoklin salah satu sumbunya itu tidak tegak lurus gitu ya. Jadi misalnya A tegak lurus B gitu ya, si C ini dia tidak tegak lurus. Apa ya sebagainya. Jadi C itu dia tidak tegak lurus gitu ya. Jadi misalnya ini adalah sumbu A, sumbu B tegak lurus nih, si sumbu C nya itu miring. Jadi namanya monoklin karena dia mono itu satu ya, klin itu kan miring ya. Jadi dia monoklin itu dia artinya ada satu yang miring. Satu klin itu kemiringan ya, miring. Jadi monoklin ada satu yang miring. Tuh contohnya aegirin gitu, bentuknya kayak gini. Oke, kemudian ada triklin. Nah, triklin ini dia gampangnya dia itu abstrak gitu ya. Jadi dia ada 3 sumbu kristal, ada A, ada B, ada C. Tapi A, B, C ini dia nggak sama panjang, jadi dia tidak sama panjang, tapi juga tidak tegak lurus. Jadi dia semuanya bersudut, triklin ya. Tri itu tiga miring gitu ya. Jadi ketiga sumbunya miring, triklin gitu. Oke, untuk pendahuluannya cukup sampai di sini kayaknya. Kita lanjut ke kita bakal lanjut ke ini, ke mineralogi. Nah, mineralogi itu apa sih? Mineralogi itu dia merupakan sama mineral tadi kita udah bahas juga ya di pendahuluan tadi. Mineral ini merupakan zat padat yang merupakan benda padat, homogen, padat, dan ya, dia padat dan homogen, hasil bentukan alamiah ya, mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu, berbentuk kristalin itu mineral. Kemudian ini sebenarnya deskripsi selanjutnya ini pada debatable gitu ya, karena di sini disebutkan karena ada beberapa bahannya. Jadi karena penguraian atau perubahan sisa-sisa tumbuhan atau hewan secara alamiah juga digolongkan ke dalam mineral, seperti contohnya batu bara, minyak bumi, tanah di atom. Nah, tapi tidak semua ahli juga yang berpendapat dengan pendapat ini, karena kalau misalnya nih penguraian atau perubahan alami tadi kan berarti dia ini bukan termasuk ke dalam material yang organik gitu ya. Ini kayaknya nggak ada ya, di sini nggak disebutkan ya kalau misalnya mineral itu dia anorganik. Jadi kalau di sini disebutkan kalau mineral tadi itu dia yang batu bara, minyak dari atom tadi itu dia bisa tergolong ke dalam mineral. Tapi kenyataannya sepertinya contohnya batu bara ya, batu bara itu dia tidak mengandung mineral. Secara umum dia tidak mengandung mineral karena dia mengandung yang namanya disebut sebagai mineral gitu. Jadi dia mengandung material organik yang mirip seperti mineral tapi bukan mineral. Jadi kalau misalnya disebut material yang organik itu mineral, itu sebenarnya rada kurang tepat juga ya. Tapi itu pendapat beberapa, jadi itu masih debatable juga sih, karena secara praktisnya
banyak orang, kenapa sih batu bara dimasukin mineral, minyak bumi dimasukin mineral, tanah di atom dimasukkan mineral, itu sebenarnya lebih ke kepentingan ini, kepentingan ekonomis gitu ya. Jadi agar lingkup mineral ini juga meliputi bahan-bahan yang ekonomis di pasaran, hanya dimasukkan, digolongkan juga batu bara mineral, minyak bumi mineral, tanah di atom juga mineral. Padahal dia tidak memiliki, padahal kayak misalnya batu bara, minyak bumi, tanah di atom tadi, dia banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai mineral. Contohnya seperti ini kristalin, enggak juga gitu. Nah, sifat mineral pertama itu dia ini, mineral itu memiliki struktur kimia tertentu ya. Jadi dia fungsi dari struktur fisika dan kimianya. Terus kemudian tapi nggak bebas, karena dia struktur mineral tadi itu dia diatur oleh komposisinya. Jadi ketersediaan komposisinya, misalnya nih ada magma atau lelehan batuan yang karakteristiknya itu asam gitu ya. Nah, kalau misalnya si sumbernya itu asam, mineral-mineral yang terbentuknya nanti juga cenderung bakal lebih asam gitu ya, cenderung mineralnya asam, karena sumber mineral itu dia mengikuti komposisi sumbernya umumnya tuh. Jadi kalau misalnya sumbernya itu nggak ada kuarsa, nggak ada di sumbernya itu, misalnya nggak ada oksidanya minim, misalnya O nya itu minim banget, nanti mineral-mineral yang terbentuknya juga bakal minim dengan mineral oksida gitu. Kemudian temperatur itu juga mempengaruhi, karena mineral-mineral ini memiliki suhu dan tekanan tertentu agar dapat mengkristal gitu. Komposisinya itu biasanya dinyatakan sebagai persen berat gitu ya. Komposisi kerak bumi ini dia tersusun sebagian besar oleh yang disebut sebagai unsur-unsur O. Itu dia persennya itu 46% dari berat kerak bumi. Ya, 46%. Kemudian volumenya itu ada 93% gitu. Jadi paling banyak itu O gitu, kemudian Si dan seterusnya itu. Jadi sebagian besar silikat itu dia berasal dari O gitu ya. Dengan 94% volume dari kerak itu merupakan silikat yang berikatan dengan O. Nah, sifat fisik mineral. Penentuan nama mineral dapat dilakukan dengan membandingkan sifat-sifat fisik mineral antara yang satu dengan mineral yang lainnya. Sifat fisik mineral tadi ada pertama itu warna, penampakan, ada warna, ada kilap, ada kekerasan, cerat, belahan, pecahan, struktur, berat jenis, sifat dalam, dan kemagnetan. Banyak untuk deskripsi sifat-sifat fisik mineralnya banyak sih sebenarnya. Pada beberapa ahli lainnya itu juga ada yang menambahkan seperti seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada juga yang menambahkan seperti kayak kelistrikan atau sifat-sifat lainnya, tapi itu biasanya cuma beberapa sifat yang di awal aja yang dipakai, kayak misalnya warna, kilap, kekerasan, cerat, belahan, pecahan, sama struktur atau bentuknya. Berat jenis, sifat dalam, kemagnetan juga sering dipakai. Berat jenis sama sifat dalam ini, sifat dalam sering juga sih dipakai. Yang berat jenis biasanya jarang digunakan. Nah, ini sifat fisik mineral itu pertama warna. Warna merupakan kesan mineral jika terkena cahaya. Dibedakan menjadi dua. Pertama itu ideokromatik, atau warnanya itu selalu tetap. Jadinya
mau dia apa namanya, mau dia terang gelap atau mau dia ya intinya mau ada pengotor apapun, bukan juga ya, maksudnya biasanya warna itu selalu tetap dan tidak tembus cahaya. Umumnya ya, umum mineral-mineralnya yang idiokromatik ini atau yang warna tetap ini dia tidak tembus cahaya dan atau disebut juga sebagai opak ya, mineral tidak tembus cahaya tadi disebut sebagai opak. Contohnya kayak galena, pirit, magnetit. Jadi dia kayak padat gitu, nggak bisa tembus cahaya, dan berarti kan nggak bisa berubah warna ya. Soalnya kan kalau dia dia transparan dia bisa berubah warna dikit. Alokromatik itu warnanya tidak tetap, tergantung pada material pengotor. Jadi kalau misalnya mineralnya itu nggak transparan gitu, warnanya itu diatur oleh yang namanya itu material pengotor. Biasanya pada mineral-mineral yang tembus cahaya kayak kuarsa, kalsit gitu ya. Ini tadi contoh yang alokromatik tadi ya. Si mineral material pengotor ini, misalnya contohnya ke kuarsa ya. Kuarsa itu kan kalau nggak ada mineral pengotor kan dia warnanya bening gitu ya, tidak berwarna gitu. Kuarsa itu dia bening. Tapi kalau misalnya ada Fe yang mengotori struktur kimia dari kuarsanya, nanti dia warnanya bakal keungu-unguan, ungu. Kita sebut sebagai ametis. Tuh. Kalau misalnya ada material pengotor lain, dia bakal warnanya juga beda juga, warnanya bakal berubah gitu. Jadi dia warna itu tergantung mineral pengotornya. Kemudian sifat fisik mineralnya itu yakni kilap. Kilap itu merupakan kesan mineral akibat pantulan cahaya yang dikenakan padanya. Ada dua, pertama itu kilap logam sama kilap non logam. Dibandingkan di kaca, intan, sutra, damar, tiara, lemak, tanah. Jadi kayak mirip-mirip kalau misalnya kilap logam ini kemiripan si material tadi, mineral tadi itu ketika dihadapkan dengan cahaya. Kalau misalnya dia ketika dihadapkan dengan cahaya itu kayak kaca mengkilapnya, berarti namanya kilap kaca, vitrus. Kalau misalnya ketika dihadapkan pada cahaya itu dia mengkilap seperti mutiara, berarti itu namanya kilap mutiara atau perli. Kemudian ada sifat fisik lainnya yakni kekerasan. Kekerasan ini merujuk kepada ketahanan mineral terhadap goresan ya. Jadinya ketika mineralnya itu tidak bisa ditahan gores gitu ya, berarti dia itu memiliki kekerasan yang tinggi. Kalau misalnya mineral gampang digores, berarti mineral itu memiliki kekerasan yang rendah. Nah, secara relatif si kekerasan tadi itu ditentukan menggunakan skala Mohs. Jadi Mohs ini merupakan penemu skala relatif tadi ya, skala relatif kekerasan mineral. Ada dia di skalanya dari 1 sampai 10. Dari 1 itu top, nah mineralnya top, kemudian gipsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topaz, korundum, intan ya. Ini biasanya harus dihafal di luar kepala gitu ya. Top 1, gipsum 2, kalsit 3, fluorit 4. Kemudian sifat fisik lainnya yakni cerat dan belahan. Cerat itu merupakan warna mineral dalam bentuk bubuk. Cerat itu bisa sama atau berbeda dengan warna mineral. Umumnya warna cerat itu tetap, tapi nggak semuanya juga. Contohnya pirit itu warnanya kan emas-emasan gitu ya, warnanya itu kuning emas gitu. Tapi kalau misalnya digores, misalnya si pirit ini dihancurkan jadiin bubuk, dia warnanya hitam gitu. Jadi dia ada beberapa mineral itu yang warna ceratnya itu berbeda dengan warna mineralnya. Tapi kebanyakan mineral, terutama mineral silikat, itu warna mineralnya
warna tampaknya itu bakal sama dengan warna bubuknya seratnya. Kemudian belahan itu merupakan penampakan mineral berdasarkan kemampuannya membelah melalui bidang-bidang yang rata atau licin. Jadi belahan itu kemampuan mineral untuk terbelah gitu ya. Biasanya itu karena keteraturan dari ini ya, keteraturan dari atom-atomnya gitu. Jadi kalau misalnya nih atomnya itu sangat teratur sehingga dia membentuk kayak kotak-kotak gitu ya. Misalnya ini kayak yang di gambar ini ya, ada kotak. Nah, semacam batu es gitu ya. Nah, karena dia sangat teratur dalam bentuk kotak-kotak ini, berarti dia nanti pada bidang-bidang yang ini, bidang-bidang yang berwarna biru ini, kan ini contohnya kotak ya, dia nggak semua mineral itu dia bakal membentuk kayak kotak ini ya, bakal banyak memiliki variasi lainnya, sehingga nanti dia nggak bakal sama semuanya. Nah, pada garis-garis yang biru ini itu kan menunjukkan ini bidang-bidang lemah pada mineral tersebut. Bidang-bidang lemah tadi bakal gampang untuk terbelah tuh, sehingga nanti si mineralnya itu bakal ada yang namanya belahan. Umumnya itu dikenal ada yang namanya itu belahan satu arah, dua arah, dan tiga arah. Satu arah itu kalau misalnya mineralnya itu kayak membelah di satu arah aja, misalnya ini kayak tumpukan apa ya, misalnya ada martabak gitu ya, martabak A, martabak B, martabak C gitu kan, berarti antara martabak A sama martabak B itu kan merupakan bidang lemah ya. Nah, berarti dia kayak bidang lemah ini itu berfungsi sebagai bidang belahan. Ini kalau pada belahan satu arah. Kalau belahan dua arah, dia itu bisa membelah pada dua arah tertentu. Jadi misalnya ada misalnya misalnya nih pada arah ini nilainya pada arah ini bisa membelah pada arah A bisa membelah pada arah B bisa membelah, tapi pada arah C dia nggak bisa membelah karena dia gampangnya itu dia mirip seperti ini sih, mirip kayak lembaran tadi. Tapi kalau misalnya kalau si A B C tadi, kalau misalnya satu arah tadi dia A B C nya itu antara A B sama C nya itu tipis-tipis gitu ya. Ini A, sini atasnya itu B, atasnya itu C gitu ya. Nah, kalau pada belahan dua arah dia itu lebih gampangnya mungkin dia bisa lebih tebal gitu ya, antara A, B sama C, sehingga nanti dia di sini bisa terbelah antar beda ternyata. Ini bedanya itu kalau pada yang tadi martabak tadi kita nggak bisa membelah martabaknya itu di bidang yang ini, bidang vertikal, nggak bisa membelah martabaknya di bidang vertikal. Tapi pada bidang yang ini, yang bidang A ini bisa. Jadi kalau kita nggak bisa membelahnya di bidang B. Nah, kalau pada belah dua arah kita bisa martabaknya itu susun kayak gini, tapi yang ininya satu arah dua arah gitu ya. Nah ya, tapi di belakangnya itu dia tak bisa dibelah. Jadi kita cuma bisa membelah pada bidang yang A, bidang yang B gitu. Tapi bidang yang C ini tak bisa dibelah karena dia tidak seteratur bidang A dan B gitu. Di belahan dua arah itu dia pada dua arah bisa dibelah. Kalau belahan tiga arah kayak kubus tadi
dia bisa dibelah pada ketiga arah, jadi di A, di B, di C bisa dibelah. Dan belahan ini dia tuh nggak selalu mengikuti ini sistem kristal juga ya, walaupun kebanyakan dia nanti bakal mencerminkan sistem kristal juga, tapi sudut-sudutnya dan ini belum tentu bakal sama persis dengan sudut sistem kristalnya. Kalau belahan itu nanti dicirikan dengan bidang-bidang belahannya itu yang rata dan licin. Kemudian sifat fisik mineral lainnya itu ada pecahan. Pecahan ini gampangnya kayak belahan, tapi bukan kayak belahannya. Pecahan ini kebalikan dari belahan. Kalau misalnya pecahan belahan tadi itu berpisah dari pada bidang yang rata dan licin, pecahan itu dia terpisahnya materi mineralnya pada bidang yang kasar dan tidak teratur gitu, tidak rata dan tidak teratur. Contoh pecahan itu bisa ada pecahan konvoidal, pecahan kayak kaca gitu ya, kayak kaca ya, tahu ya, dan kayak gini pecahan kaca. Kemudian pecahan tidak rata kayak pecahan tanah gitu ya, kalau tanah misalnya kita pecah gitu, atau misalnya gerabah atau pot yang dari tanah gitu ya dipecah, itu kan kayak ada struktur tanahnya gitu ya, itu pecahan tidak rata. Bukan, beda pecahan tanah ada juga pecahan tanah di sini. Pecahan tidak rata ini lebih umumnya sih, jadi kalau misalnya pecahnya itu bidang pecahnya itu nggak rata, itu disebut sebagai pecahan tidak rata atau uneven. Kemudian ada pecahan rata itu pecahannya ini sebenarnya rada ini sih, ada mirip dengan belahan, tapi dia tidak selicin bidang belahan, jadi dia kayak hampir. Kalau misalnya tadi kalau pecahan tidak rata itu gitu bidang belahannya itu kayak berliku-liku yang kayak gini ya, kayak ini. Kalau pecahan rata itu mungkin dia bakal lebih rata dikit, tapi tetap aja dia nggak selicin belahan. Kemudian pecahan runcing, dia runcing misalnya gini, runcing. Kemudian ada pecahan tanah yang kayak tanah tadi. Kemudian sifat fisik mineralnya itu dia ada bentuk, jadi mineral itu dia bisa dikatakan kristalin kalau dia mempunyai bidang kristal yang jelas. Jadi kita bisa tahu, bisa melihat bidang kristal A, bidang kristalnya itu bisa kelihatan. Dan ada balok gitu ya, atau ada kubus, kita bisa melihat ada bidang A, bidang B, bidang C gitu. Kita bisa melihat kayak kubus bentuknya. Tapi kan misalnya kita nggak bisa melihat A, B, C nya, itu mineral yang tadi disebut sebagai amorf atau yang tidak mempunyai bidang kristal yang jelas. Nah, bedakan antara tidak punyanya bidang kristal dengan bidang kristalnya yang kecil, karena banyak juga batuan yang ketika kita melihat pada sampel tangan, dia itu seperti tidak ada kristalnya, tapi ketika dilihat di mikroskop ternyata ada kristalnya. Nah, kalau di mikroskop itu dia masih ada bidang kristalnya, itu berarti dia masih termasuk ke dalam kristalin. Tapi ketika misalnya kita lihat melalui mikroskop itu dia bidang kristal juga tidak dapat dilihat dengan jelas, itu berarti nanti dia termasuk ke dalam amorf. Kemudian struktur mineral itu dapat dibagi menjadi granular atau membutir. Butirnya seragam kayak pasir gitu ya, atau kayak gula gitu, pasir itu granular namanya. Kemudian ada kolom prisma panjang kayak kolom, kayak pilar itu namanya prisma. Kalau panjang banget gitu ya, itu disebut fibrous. Berselat kayak benang-benang gitu. Ada lamelar gitu ya. Lamelar itu dia kayak kertas ditumpuk gitu ya, itu lembaran. Kemudian ada struktur imitasi, ada asikular, filoformis, sambil lagi kayak mengikuti struktur lainnya gitu ya. Struktur tambahan aja sih imitasi ini.
Nah ini contohnya bentuknya itu ada granular tadi, yang ini granular, kemudian ada lamellar, ada bladed juga ya, tadi nggak disebutin bladed bentuknya kayak gini, ada fibrous ya, asbestos tadi, kemudian ada acicular, ada radiating gitu. Ini acicular sama acicular radiating ini dia termasuk dalam struktur imitasi, kayak mirip ke benda-benda sehari-hari gitu. Kemudian ada struktur kayak ini masih imitasi ini strukturnya, dendritic lah, mamillary ini kayak ini ya, mirip ke mamal gitu ya. Terus ini ada coliform di gua-gua, stalaktit, stalagmit. Kemudian ada geode ini nanti dia bakal kayak strukturnya itu tumbuh ke dalam, jadi mineralnya itu tumbuh ke dalam. Banyak, cari aja di internet, banyak namanya geode nanti, bagus bentuknya. Ini juga ada oolitik. Kemudian sifat mineral lainnya itu adalah sifat dalam atau tenacity, menggunakan reaksi mineral terhadap gaya yang mengenainya, seperti penekanan, pemotongan, pemerkokan, pematahan, pemukulan, atau penghancuran. Nah, dan mineral yang sifat dalam tadi dibagi menjadi pertama rapuh, brittle. Jadi kalau mineralnya itu kita kasih gaya, kita berikan gaya dikit, dia udah pecah gitu, itu berarti dia mineralnya rapuh. Kemudian mineral yang dapat diiris, kalau misalnya mineralnya itu bisa diiris, berarti namanya sectile. Dapat dipintal, ductile, dapat dipintal, malleable, lentur, itu elastik, fleksibel ya, fleksibel namanya. Kalau lentur itu dia bisa kembali, jadi misalnya ini ada lempeng gitu ya, misalnya ada lempengan. Kalau lentur itu dia bisa kembali lagi ke bentuk awalnya, jadi bentuk awalnya kayak gini misalnya, terus kita kasih gaya sehingga dia kayak membengkok gitu ya. Nah dia bisa kembali lagi ke bentuk awalnya yang A ketika gayanya sudah dilepas. Tapi kalau fleksibel, kita kasih gaya, dia bakal membengkok tapi nggak bakal kembali lagi ke bentuk awalnya, semacam plastisin gitu lah kalau fleksibel. Nah, sistematika mineral itu dia di mineral ini dibagi-bagi lagi menjadi 8 golongan klasifikasi dana ya, berdasarkan komposisi kimia dan struktur kristalnya. Pertama itu ada yang namanya native element atau unsur murni, contohnya kayak emas itu AU ya, AU. Terus perak itu apa ya, kemudian ada tembaga, arsenik, bismut, belerang, intan, grafit, itu semuanya unsur murni gitu ya. Jadi dia dijadikan hanya memiliki satu unsur kimia. Kemudian sulfida sulfosal itu dia kombinasi antara logam, semi logam, contohnya kayak belerang gitu ya, S, atau dengan selenium, Se. Contoh mineral dari sulfida atau sulfosal ini PbS atau galena. Pirit itu FeS2, jadi dengan S nya dengan belerang ini bereaksi. Kemudian perovskite Hg3A S3 dan semacamnya, itu mineral sulfida. Kemudian ada mineral oksida hidroksida, kombinasi antara oksigen dan atau hidroksi air dengan satu atau lebih macam logam, contohnya kayak biotit ini ya, FeOOH. Kemudian ada mineral lainnya yang namanya mineralnya haloid, dominasi ion halogen, contohnya Cl, Br, Fn, dan I. Contohnya halid, silfid, fluorid. Ini jadi dia ada halogen, ada Cl, Br, Fi nya. Kayak ini kan ada Cl, ada Cl nya, fluorid ada duanya gitu. Ini contohnya fluorid sama halid.
Kemudian ada nitrat, karbonat, borat. Itu merupakan kombinasi dari logam semi logam dengan anion kompleks seperti kayak nitrat. CO3 itu kan nitrat, CO3 itu karbonat, nitrat itu NO3, borat itu BO3 gitu ya. Contohnya itu kayak kalsit. Kalsit itu dia CaCO3. Kemudian dan niter itu NaNO3, boraks itu N2 Na2B4O5OH48H2O. Ini yang borak, contohnya borak. Oke, kemudian ada sulfat, kromat, molibdat, tungstat. Itu dia sistem kombinasi logam dengan anion sulfat. Contohnya nih barit BaSO4 atau wolframit FeMnWO4. Contohnya barit. Kemudian ada fosfat arsenat vanadat, itu dia contohnya apatit CaFeO43 dan vanadinit Pb5ClPO43 apatit. Ini dia kombinasi fosfat arsenat vanadat ya, apatit ini apatit ini vanadinit ya. Kemudian ada silikat. Silikat ini merupakan mineral yang paling umum ya dijumpai di permukaan bumi. Dia meliputi 25% dari keseluruhan mineral yang ada yang dikenal dan 40% dari mineral yang umum. Jadi seperempat dari mineral yang ada di dunia ini itu merupakan mineral silikat, dan 40% dari mineral yang umum itu merupakan mineral silikat. Ini dia dicirikan dengan ikatan antara Si dan O. Jadi kalau misalnya ada SiO nya itu dalam senyawa kimianya ada SiO, itu nanti dia masuk ke dalam mineral silikat. Contohnya Na6AlO2 SiO2 gitu. Ini ada SiO nya. Contoh lain itu kayak kuarsa. Oke, selesai.